dari 4 kelompok pembatik nitik yang telah sudi rawuh memenuhi undangan kita. Ini adalah hari ketiga, hari penutupan, dan di hari yang ketiga ini kita berkesempatan dari 4 kelompok pengrajin untuk diskusi atau ngangsu kang weruh bagaimana memanfaatkan IG Batik Nitik Daerah Istimewa Yogyakarta ini untuk perkembangan masa depan batik nitik itu sendiri. Tadi dari Pak Asek 3 sudah menginformasikan bahwa ini adalah sebuah awal. Apa arti sebuah sertifikat indikasi geografis kalau itu tidak ada manfaatnya bagi pengrajin batik atau bagi pembatik kita, terutama di daerah Trimulyo ini. Nah, untuk itu siang pada hari ini akan diskusi mau dibawa kemana kerajinan batik nitik ini ke depan. Kita sudah diakui, kita sudah memperjuangkan bahwa ini adalah asli daerah istimewa Yogyakarta, maka dari keasliannya itu kita akan memperjuangkan menjadi suatu produk yang memang bisa dinikmati untuk semua kalangan, semua usia, dan bisa digunakan untuk kapan saja, di mana saja. Berarti alih fungsi yang tadinya sebuah kain, akhirnya naik ke atas, dan nantinya bisa ke depan berbagai macam turunan-turunan batik yang menggunakan nitik ini bisa digunakan. Saya punya cita-cita bahwa batik tulis nitik itu memang mahal. Sebuah kain itu minimal harga 800.000. Jadi kalau tiba-tiba orang datang untuk mengeluarkan uang 800.000 itu cukup mahal mungkin kalangan tertentu. Saya punya cita-cita ke depan, orang punya uang 150 atau 200 bisa mendapatkan batik nitik dengan sertifikat IG. Maka kita perlu menyederhanakan atau membuat sesuatu turunan berupa selendang dan lain sebagainya yang nanti semua lapisan masyarakat bisa membuat dan semua masyarakat bisa menjadikan ini sebuah kenang-kenangan yang berawal dari Desa Trimulyo. Yang perlu kita persiapkan sekarang adalah terkait dengan talkshow hari ketiga ini. Kedepannya indikasi geografi daripada batik tulis nitik ini akan kita apakan? Yang pertama itu bagaimana cara melakukannya. Nah, ini pada siang hari ini monggo kita diskusikan bersama. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, bahwa IG yang sudah kita peroleh tadi Pak Asisten sudah menyampaikan sebagai nama, pemberi nama, istilahnya kalau manusia insan itu lahir. Kalau Bapak Gubernur merupakan karakteristik kita, mempunyai ciri khas, keunikan daripada batik nitik. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa indikasi geografis ini merupakan perlindungan dari pemerintah. Mampu tidak, tentunya kita bisa mempertahankan indikasi geografis ini. Kemampuan itu dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, kualitas itu sebaiknya kita jaga dengan sebaik mungkin kualitas. Jangan sampai mengecewakan kepada calon pelanggan yang baru membeli atau pelanggan yang sudah sering membeli. Kualitas itu yang pertama. Yang kedua, karakteristiknya itu apa? Keunikan tadi kan sudah disampaikan titik ya. Berarti batik itu khusus di kelompok batik tulis nitik itu adalah titik yang bisa dikembangkan menjadi ribuan sehingga membentuk suatu bujo sangkar. Nah,
Ini karakteristik yang unik ini yang harus dipertahankan. Kemudian yang ketiga, mampu tidak mempertahankan reputasi nama baik. Walaupun ini nomor 3, kalau reputasi terkait dengan kualitas, karakteristik ini tidak mampu dipertahankan dan mengecewakan, adanya komplain tidak sesuai dengan indikasi geografis yang sudah ditetapkan sebagai penanda daerah asal. Penanda daerah asal. Ternyata nitiknya tidak ada motifnya, desain motifnya. Nah, itu akan menjatuhkan reputasi ya, indikasi geografis yang dimiliki oleh kelompok nitik yang ada di Desa Trimulyo. Ini adalah hari ketiga kami semua berada di sini. Kami berdua dari Paguyuban Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Kita punya tagline bahwa Batik Tulis Nitik Yogyakarta dari Yogyakarta untuk Indonesia. Tepuk tangan G. Bahkan Batik Tulis Nitik Yogyakarta untuk dunia, betul? Iya, baik. Hadir di sini adalah Mas Hartanto sebagai ketua paguyubannya, betul? J. Selalu kita Dewan berduet Pengkajian. dan saya wakilnya, jadi selalu di duet maut bagi kami. Ya, pada siang hari ini kalau tadi sudah disampaikan 2 hari berturut-turut kita sudah tahu sejarah batik nitik itu seperti apa. Kemudian ada haki, manfaatnya apa. Kemudian kita sudah mendapatkan sertifikat indikasi geografis yang saat itu tahun 2019 diterimakan oleh Presiden Joko Widodo di Hari Batik Nasional. Waktu itu ada di Solo, ngaten nggih. Sudah 2 tahun kita mempunyai sertifikat AIGI. Nah, Mas Hartanto, kita mau nanya sakjane gitu ya. Manfaat dari indikasi geografis itu apa toh? Begitu, monggo. Iya, sebetulnya J. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang ibu-ibu, terutama di sini ada ibu-ibu juga ada bapak-bapak. Nyun sewu, ini semua wakil kelompok dari 4 batik nitik wonten sedaya nggih. Ada semua. Yuk kita absen yuk dari kelompok Kembang Songo. Kembang Songo, Ngacung, dari Trimulyo, kemudian Blawong 1 dan 2. Wonten Blawong 2, satu lagi peserta tambahan dari Dekranasda Kota Kabupaten Blora. Ngacung. Sugeng rawuh wonten ngaten. Ngayogyakarta hadiningrat, matur nuwun. Tadi yang disebutkan Trimulyo niki saya dari Kembang Songo. Oh nggih. Nyun sewu. J. Jadi langsung kemauan mewakili untuk Kampung Kembang Songo. Kebetulan ada 2 kelompok. Betul. Yang satu kelompok batik sekar nitik, yang satu Trimulyo batik. J. Iya, J. ada 2 kelompok. Betul. Tadi Sekar nitik dan Trimulyo. Monggo. batik. J. Kebetulan di Kampung Kembang Songo sendiri tadi sempat disampaikan bahwasanya setelah IG ini muncul, apa yang perlu dilakukan oleh para khususnya warga di Kembang Songo. Ya. Saya melihat bahwa Hartanto Bu Erni melihat sendiri yang saya tampilkan di sini ini adalah pembatik Kembang Songo. Sampun di atas yuswanipun sampun di atas 40 tahun. Ini yang menjadi kendala kekurangan dari kami selaku pengurus kelompok. Bagaimana apalagi IG ini nantinya juga akan diakui oleh luar negeri termasuk Kedubes dan lain-lain itu harus ada logo IG-nya. Nah ini akan menjadi bumerang apabila nanti di warga Kembang Songo sendiri itu tidak memahami apa itu IG, apa itu nama sebuah batik nitik. Jados ibu-ibu niki wau kita niku dari kemarin nembe dicaosi nama. Nek bayi lahir niku lagi dikai jeneng. Kados Pak Sinten niku wau. Nanti tinggal kita melatih untuk bagaimana caranya berkembang di masyarakat, bisa maju dan lain-lain. Nah itu, dari Kembang Songo kita butuh sebuah sistem regenerasi yang memang benar-benar fokus untuk melihat
regenerasi anak muda membatik nitik. Kita butuh itu, kita butuh sokongan dari pemerintah terkait, termasuk Kelurahan Trimulyo, termasuk dinas-dinas terkait di Bantul, maupun dari teman-teman pecinta batik nitik, terutama Paguyuban Sekar Jagad yang memang dari dulu telah menghargai sebuah karya seni batik. Nah ini untuk kedepannya regenerasi ini sangat perlu, cuman saya masih bingung mulai dari mana. Karena teman-teman di Kembang Songo itu acara seperti ini tidak tahu. Ini acara apa? Ketika ditanyain batik nitik hanya sebagian. Batik nitik itu paling cuman beberapa karena ibunya membatik. Yang lain tidak tahu. Dan ini menjadi masalah yang kemarin kita sempat pembahasan di SWOT di Paguyuban Sekar Jagad itu, bahwasanya regenerasi ini karena sudah turun-temurun tersetting sebagai kuli batik yang menjadikan putra-putri ibu-ibu yang pengrajin batik ini daripada melanjutkan membatik dengan biaya yang katakanlah harga jual yang sangat murah, alangkah lebih baiknya pergi keluar kampung untuk mencari nafkah di pabrik maupun di swasta. Nah ini yang menjadi kendala. Nanti kedepannya mohon dukungan sokongan, apakah kampung Kembang Songo ini jika memang menjadi sentra, apakah sekarang sudah keluar nitiknya, ini harus benar-benar fokus. Saya mohon dukungan dari kelurahan dan juga dari pihak warga Kembang Songo, ibu-ibu ini mungkin nanti kita sering-sering sarasehan Ibu kalih Bapak. Kebetulan saya mengundang Bapak Dukuh dari tokoh-tokoh masyarakat biar nanti kita bisa bicara. Karena pada hari ini harusnya momen yang baik, cuman yang rawuh niki kok ibu-ibu. Nah ini yang bikin saya takutnya ini nggak tahu nantinya. Nyambung ya. Iya. Nah ini mohon nanti bagaimana dukungannya seperti apa, terus harus minta solusi seperti apa. Ini mohon bantuannya Ibu Erni sama Pak Har. Gitu dulu, matur nuwun dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Hertanto. Artinya baru muncul satu dari kelompok batik Trimulyo sama Sekar Nitik mewakili. Mewakili adalah mungkin dua itu. Sekarang sekalian aja yang kedua. Jadi dari Blawong 1 dan 2. Monggo, siapa yang mau ngendika wonten? Ya, monggo. Silakan Mas mic-nya. Ini dari Blawong 1. Blawong 2, Mbak Indah. Mbak Indah ya. Oke. Blawong 2. Nggih. Monggo bisa jumeneng Mbak Indah ya. Monggo. Terima kasih untuk waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau menambahkan sekedik dari apa yang dibilang Mas Rusli tadi. Memang benar Pak, Bu, untuk kekhawatiran kami itu masalah regenerasi. Kalau memang itu batik nitik itu khas dari Kelurahan Trimulyo dan sekarang ini mungkin yang Kembang Songo ya, khususnya itu pembatiknya sampun sepuh-sepuh seperti itu. Tapi kalau di Blawong karena memang awalnya kita belajarnya dari nol, mungkin dulu simbah kita batik ya Pak Bu. Betul. Tapi kan kesininya nggak ada regenerasi, jadi kita yang maaf ya saya bilangnya masih muda gitu ya. Masih muda kok Mbak Indah, betul. Itu kami berusaha belajar memang dari nol untuk belajar nitik, tapi tetap kami juga ada yang sepuh seperti Ibu ini, Ibu Rita sama Bu Pak Iza itu yang sesepuh di kelompok kami memang Bu. Yoswanya pinter Bu jenengan? 62 yang paling sepuh Bu untuk pengrajin di tempat masih kami. Muda, masih 62. Terus untuk anggota yang lain itu 35 ke atas Bu. Oh masih biasa. Seperti itu. Itu. Ya itu mungkin minta tolong sama kayak Mas Ruli tadi, gimana caranya kita bisa regenerasi, karena untuk anak muda sekarang itu memang lebih memilih untuk bekerja di luar daripada membatik yang istilahnya lama, hasilnya juga nggak banyak seperti itu Pak. Terus yang kedua mengenai tadi dipaparkan sama Pak Afif mengenai untuk nitik itu biar jadi bisa murah 200.000 misalnya bisa dapat nitik itu gimana? Itu kan kita memang perlu mungkin pelatihan untuk bikin pola yang bisa dihargai segitu, itu pola seperti apa? Seperti itu. Ya, seperti itu aja Pak, Bu. Baik, matur nuwun Mbak Indah. Baik, kemudian untuk Blawong 1 ada? Satu ada yang mau mengandikan?
Baik, kalau belum ada, J. Mas Hartanto. Tadi dibilang dari kemarin kita bilang regenerasi. Jadi boleh juga kita udari mboko sithik nggih. Jadi begini. Kita punya angan-angan begitu masuk Trimulyo karena sudah menjadi sentra batik. Setiap orang kalau ditanya, misalnya saya dari luar kota, sentra batik nitik niku teng pundi nggih? Harus semuanya masyarakat ikut handarbeni, harus tahu. Jadi yang pertama di sini nanti kita dorong dari pemerintah kabupaten untuk selalu mensosialisasikan bahwa bangga bahwa Trimulyo ini menjadi sentra batik nitik. Semua harus tahu, itu yang pertama. Yang kedua, generasi muda, kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa mulailah sosialisasi lewat sekolahan yang ada di daerah sini sehingga anak-anak muda juga tahu. Ngaten nggih. Kemudian yang ketiga, Mas Hartanto, mestinya bagaimana mengungkit minat generasi muda supaya dia tidak pergi ke kota, aku nyambut gawe ning ngene toko wae lah gampang misalnya. Nah, ini bagaimana meningkatkan ya toh supaya nanti monggo gini dari khususnya ini kebetulan kita seperti diskusi ngaten nggih, tidak talkshow. Monggo, saya tahu kebetulan saya kenal semua ini dan memang saya sudah tidak hanya kali turun ini ke sana semuanya sudah merupakan bagian dari masyarakat Blawong maupun Trimulyo. Berapa tahun kita turun? 2 tahun ya. Lebih kalau saya lebih. Itu lebih. Ya, mungkin kalau Mbak Aminah Presodi. Gini, bagaimana orang akan mencintai kalau tidak tahu? Satu, bagaimana sesuatu bisa besar kalau tidak dimulai dari kecil? Laras. Kita sadar bahwa batik itu adalah folklore, kearifan lokal. Artinya kita perlu bangga memang ada di Kembang Songo. Tapi bagaimana caranya ada regenerasi dan orang bisa tertarik dengan nitik yang ada di Kembang Songo. Laras. Gini ya Mas Oli, artinya kalau mulai dari pengenalan seperti tadi ketika Bu Erni, menurut saya untuk SD itu lebih besar. Ya. Monggo kita bertanggung jawab dulu pertama adalah dari kelompok nitik itu sendiri. Leres. Bagaimana setiap kali acara, setiap kali apapun kita harus memakai nitik dan nanti kita belum bicara mengenai ada batik turunan, mengenai pengembangan dan semuanya, tapi minimal tidak harus sekarang umpamanya ibu-ibu yang dulu itu pakai untuk kain. Tapi monggo jenengan bisa mendesain dan itu fashionable atau ibaratnya mengikuti zaman milenial, ngaten nggih. Lah, tapi itu harus dimulai. Saya yakin ibu-ibu dulu itu juga karena setiap kali apa yang mereka pakai bangga tidak secara komoditas saja tapi bangga dengan budaya kita. Itu harus paling pertama. Aku bangga memakai batik nitik. Itu ya pertama Mas Fajudi. Dari itu jangan melihat hanya 20 orang, 10 orang, bahkan 1 orang. Tapi kalau itu konsisten dan terus menerus, saya yakin karena melihat sesuatu indah pasti dia tertarik, mengerti, kemudian dia anggap indah, dia tertarik, dia akan merasa memiliki. Tapi jadi jangan melihat sesuatu itu langsung, maaf, mamanya seperti batik, kita boleh membandingkan untuk kompetisi, tetapi tidak harus meniru karena setiap masyarakat itu mempunyai pola budaya sendiri-sendiri. Ada karakteristik tersendiri. Artinya ngaten nggih, regenerasi itu bisa dimulai bersamaan antara pertahanan budaya dengan komoditas ekonomi. Jadi tidak bisa kita hanya menyuruh regenerasi tapi dari komoditas itu tidak bertanggung jawab. Artinya kok ngono, wajar anak sekarang bicara kok ngono-ngono wae. Iya. Ya, artinya justru itu adalah paling utama yang menjadi tanggung jawab mengenai nanti ada pengarahan, kita hanya mengarahkan. Namanya kita hanya mengarahkan. Cuman yang menentukan adalah terutama masyarakat Trimulyo dan sendiri. Kelompok batik nitik itu. Ada satu lagi Mas Tanto yang perlu ditekankan kepada generasi muda bahwa batik nitik ini satu-satunya yang cantiknya beda, punya karakteristik.
dan satu-satunya yang mendapatkan indikasi geografis se-Indonesia. Itu baru satu, berbanggalah di sini menjadi sentra itu. Nah, itu harus kita selalu kita woro-worokan terus sehingga mereka ternyata beda ya dengan batik yang lain. Ngaten nggih? Tolong sampaikan bahwa ini punya karakteristik tersendiri. Dan nanti akan saya bicarakan juga belum ke istilahnya saingan, kalau semakin tinggi pohon itu tiupan angin semakin kencang. Leres. Kalau jenengan di sini nantinya insya Allah bisa rejo, bisa mumbul tanpa diimbangi dengan yang bla 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 bla, ya kalau tiup terlalu kencang ambruk kan itu pohonnya. Artinya mungkin kita akan memakai bahasa yang lebih komunikatif Mbak. Betul. Lah, Mas, ya betul. Kemudian sekarang regenerasi. Ya. Regenerasi adalah anak itu tidak bisa, kamu harus batik. Saya yakin tidak. Tapi dengan melihat yang diagem, mudah untuk dikerjakan, kemudian simple untuk prosesnya, pasti nanti dengan mencintai, pasti dia akan mencari sesuatu yang lebih. Tapi jangan sesuatu diberikan, maaf umpamanya anak itu biarkan aja dia bikin sal atau bikin secarik yang hanya untuk bikin tas, sapu tangan boleh atau ya, sapu tangan. Dari itu mensosialisasikan, pasti nanti dia akan mencari sumber. Kalau justru kita menyaring budaya itu dari situ, Mas. Tidak bisa langsung selembar kain, tapi harus dimulai dari yang simple dan mudah enak dibuat untuk dibuat. Ya. Tapi kalau sudah diberikan sesuatu seperti anak sekolah tiba-tiba langsung kelas 5 tanpa melalui TK, dia mungkin akan kebingungan. Seandainya jadi pun bukan menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya, ada lagi Mas Tanto. Jadi ada satu yang sebenarnya bisa mendorong generasi muda untuk bangga dan cinta batik nitik. Satu adalah panutan. Jadi penjaringan sedaya yang ada di sini ini, kalau setiap hari tadi Mas Hertanto sudah pangandikan bahwa kalau setiap hari penjenengan bangga ngagem batik nitik, nggih, akan cerita. Jadi mereka panutanku ya, eyangku panutanku, bapakku panutanku, ibuku panutanku yang selalu ngagem batik tulis nitik. Terserah mau diagem jarik, mau diagem apapun. Satu pertama ada panutan, gitu ya. Nah, itu Mas Hertanto sehingga memberikan contoh begitu ya. Nah itu, ngaten Mas Hertanto. Gitu ya Mas. Istilahnya tidak ada sesuatu. Terutama kita dari Sekar Jagad akan, saya yakin juga dari pemerintah daerah akan setia setiap saat untuk selalu mendampingi. Tetapi kita harus imbang. Yang kita mengarahkan, tapi ya hanya berhenti di pengarahan, cuman laksanakanlah sekecil apapun itu. Jangan melihat hasil dulu, tapi lihatlah sesuatu pertahanan dulu. Itu. Ya. Kemudian satu lagi Mas Tanto. Kalau tadi generasi muda, Mas Wahyudi, justru saya sekarang nyuwun pirsa ke panjenengan dan teman-teman yang lain. Generasi muda yang ada di panjenengan itu sudah terdata tidak? Ada berapa orang? Itu yang penting. Karena sasaran kita generasi muda, kita harus tahu. Boleh nggak nanti kita begitu kondur panjenengan mulai mendata. Oh, generasi mudaku ada sekian. Itu perlu data itu. Ngaten? Mas Hertanto begitu? Ya, istilahnya jangan, kenapa kita harus, kalau kita memang bisa lakukan sendiri, kenapa harus kita menunggu dari siapapun yang harus memberikan sesuatu? Lakukanlah mandiri sekecil apapun, itu jauh hasilnya lebih istimewa menurut saya. Kemudian saya kira mengenai regenerasi bisa Sampun dipahami ya. Sampun istilahnya monggo kita saling. Kemudian mengenai dari Blawong, Blawong 2, makanya Mbak Indah. Memang selama ini untuk nitik terutama dikenal itu hanya sebagai kain panjang atau jarik. Tetapi di era sekarang itu bagaimana yang sudah dingendikake Pak Afif, ada istilahnya adalah batik turunan. Ya, produk turunannya. Produk turunan, jadinya monggo itu kaitannya dengan bisa dengan komoditas, artinya harga yang kalau itu ekonomi, tapi secara tidak langsung
Jadi batik nitik itu bisa diterapkan di dalam wujud apapun. Ya. Salah satu contoh dengan dikake dari KI di Betul. Perindak itu Syal. bisa saja sal, kap lampu, Ya. atau bahkan wall hanging, hiasan dinding, Leres. atau mungkin sekarang kalau yang fashion itu juga mungkin hanya selembar sapu tangan, Ya. kemudian sal, dan itu harga terjangkau dan fungsionalnya jauh lebih fleksibel, artinya lebih. Sekarang kalau jarik mau di gimana kan ya itu berhenti di jarik nggih. Leres. Lebih minim. Cuman kalau jenengan membikin produk turunan, monggo untuk dimulai ukuran lah itu nantinya adalah perlu survei. Seandainya kalau kita sudah menginternasional, kadang selera apa yang dari masyarakat kita Indonesia umumnya khususnya Jogja beda dengan pasar yang ada di luar negeri. Iya. Itu pun melihat negara mana. Kebutuhan Karena pasar harus kita tangkap. Tidak mungkin sekarang, maaf lunje budaya tiba-tiba kita bicara Timur Tengah kok nganggo sal, itu kayaknya bukan budaya. Kemudian di daerah dingin Eropa mungkin, tetapi disesuaikan. Itu yang mestinya harus dipahami dan dipelajari. Mengenai produk sendiri itu sudah diakui dan sudah didukung. Tinggal bagaimana kita mengembangkan itu. Leres. Jadi Ya, misalnya Mbak Indah kita bikin Yes. syal yang kecil-kecil ya syal Yes. gitu. Tidak perlu full. Tapi hanya ujung-ujungnya saja yang Yes. di batik. Jadi yang sininya polos, nah kan begitu. Yes. Biasa juga sebagai outer. Outer kan Yes. mungkin hanya kerahnya saja dengan bawahnya. Misalnya. Jadi penjenengan harus mulai kebutuhan pasar yang tanda kutip bahwa batik nitik bisa dipakai juga untuk generasi milenial, Milenial. begitu J, ya. J. Misalnya untuk hem. Kalau hem yang betul-betul kan full. Nah, J. bisa juga mendesain ternyata hanya kerah dengan depannya saja misalnya. Jadi luar biasa. Iya. Jadi harganya terjangkau, karena Terjangkau. yang di ini kan yang dicanting hanya sedikit. Ngaten. Dan istilahnya ngaten dari Blawong 2 istilahnya mungkin monggo nanti pastinya kita bicara di sini, saya Bu Erni dan yang lain itu juga bertanggung jawab untuk mendampingi dan kita saling. Saya juga di sini juga belajar semantan ugi panjenengan juga belajar mungkin dengan mindset atau yang berbeda. Lah, Artinya ada dua, satu regenerasi, yang kedua adalah bagaimana membuat produk turunan dari batik tulis nitis. Ngaten nggih? Baik, berikutnya. Selanjutnya yang penting lagi sesuai dengan hasil budaya yang difungsikan komoditas adalah jelas pasar mana yang mau kita tembak atau kita tuju. Leres. Pasar. Ya. Artinya walaupun itu berawal dari kain, tapi tidak menutup kemungkinan pasar kita hanya dari kain. Artinya berproduk-produk turunan. Jadi jelas pasar mana atau kelas apa. Artinya nanti seperti Blawong dan yang lain itu bisa saling melengkapi. Salah satu contoh di sini kita bicara pasar di Blawong 2, sesuatu yang baru tidak identik dengan baik atau lebih milenial, tidak. Leres. Sesuatu yang lama tidak identik dengan kekunoan. Pakem kuno begitu ya, tradisional begitu. Itu seperti di Blawong yang selama ini saya lihat Bu Erni, itu memang dia sudah berkembang dan mungkin dari kesulitan yang dianggap kesulitan, dia sudah berkreasi untuk membuat sesuatu yang beda. Lah itu kan saling melengkapi. Iya. Kita berdampingan, berkompetisi yang sehat dengan masing-masing mempunyai spesifik produk dan tujuan pasar yang jelas. Iya, kemarin kita lihat ada produk dari Bawong ya. Ada motif batik Corona nitik. Ini luar biasa. Jadi teman-teman dari Blora, mereka mengimajinasikan sekarang model pandemi, virus corona itu modelnya koyong ini dikombinasi dengan nitik. Jadi itu sesuatu yang sudah kekinian begitu. Karena begini, Mbak. Jangan dianggap nenek moyang kita itu juga stagnasi. Artinya cuman berhenti di situ hanya menurut, tidak.
dia sudah berkreasi hanya di zaman yang berbeda. Bagaimana dengan nitik pada umumnya? Silahkan tanya mungkin ke Eyang yang umur tuh, pasti dulu di sini banyak produk itu adalah buyur-buyuran. Nitik, artinya buyur-buyuran itu hanya ya nitik Cakarayam, Nogosari, Krempel, Ceprek dan lain sebagainya. Iya. Dulu itu hanya itu. Berarti ada masyarakat, jangan dikira masyarakat di luar itu tidak membantu Blawong. Tujuannya salah satu contoh yang sebagai monumen itu adalah Gusti Raden Ayu Brongto di Ningrat. Dia sebetulnya satu sisi harus diakui karena dia itu salah satu contoh ini ya yang signifikan. Jadi saya ceritakan mungkin panjenengan bisa tahu dan harus meniru. Waktu Kanjeng Ratu Pembayun itu nikah, dia berpakaian yang sebelumnya dari nenek moyang tidak ada, dia berpaes ageng. Leres. Ininya paesan ageng, cuman dia memakai kebaya brukat panjang. Leres. Ingat ya, ini saya pasti menang. Itu nanti bisa digabungkan dengan oponitik iso seperti itu. Kemudian itu bersamaan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Akhirnya pemaes itu kalau mau model paes ageng berkebaya SBY-nan modelnya. Leres. Itu. Jadi Gusti Brongto di Ningrat itu juga membantu sangat karena aku pengen nganggo sing kaya ngene Gusti Brongto atau putrane atau abdinya siapa. Berarti kan itu juga yang harus dipahami. Lah, sekarang spirit itu selama belum kiamat spirit sama. Hanya di zaman yang berbeda. Kalau piantun sempuh ada bahasa not zaman kelakone. Itu berbeda. Nggih, yang ngaten nggih, not zaman kelakone kan pasti itu menjadi kita harus menyikapi itu. Jadi sekarang ini yang di zaman ini bukan berarti tidak bisa, akhlakul yakin bisa. Satu Jadi kalau tadi kembali lagi bahwa sertifikat IGNIT itu baru penamaan bayi dijenengi kuwi. Nah, kemudian cara mendidik seperti apa perjalanan ini? Nah, diantaranya tadi bahwa kita perlu ada regenerasi, perlu selalu ada sosialisasi, perlu adanya penjenengan mapping mendata ulang generasi muda begitu di sini sehingga nanti suatu saat mengadakan acara mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Bantul gitu ya lewat musrenbang. Nah, ini hadir Bapeda. Jadi lewat musrenbang kelurahan sebentar lagi ada bahwa di sini mana Pak Lurah membutuhkan pelatihan, membutuhkan sosialisasi untuk batik nitik begitu. Jadi dimunculkan itu menjadi satu prioritasnya dan istilahnya nantinya jenengan juga karena memang kita adalah sebagai warga negara, sebagai warga dari kecil, Kembang Songo, Trimulyo, Jedes, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Semua itu bertanggung jawab. Monggo untuk yang terutama mengenai pengembangan silakan untuk Pak kami mohon seperti kemarin datangkan putranya Mbak Aminah siapa? Mas Solikin, Mas putranya Mbak Aminah tadi tanya. Iya, Mas Wahyudi. Mas Wahyudi itu Mas gimana kalau saya ida mengharapkan untuk berseragam batik mungkin karena setiap satu pasar berapa kali kan ada berseragam. Silakan untuk monggo atas nama kelompok diwakili untuk menghadap memohon demi perkembangan bagaimana caranya untuk langsung divisualisasikan. Itu juga ada jalannya dan pasti kalau memang itu tepat dan bertanggung jawab kenapa tidak. Jadi, artinya sebetulnya peluang-peluang ini pokoknya sadar dengan IG beban apa yang harus saya tanggung. Tuh J. Nah, kemudian yang selanjutnya J, kemudian pasar jelas. Yang paling penting yang sudah dingendekake Desperindak itu adalah kualitas. Jangan sampai bisa mempertahankan kualitasnya. Kualitas itu sangat penting. Kalau tidak hati-hati bisa kalau dicabut no problem. Maaf nyun sewu istilahnya ora masalah.
Aja meden-medeni to, Mas. Ya, artinya tapi kita tanggung jawab Ya. betul. Ya, Nek wong bener sampai kapanpun dimanapun mesti bener. leres. Kita menjaga kualitas adalah tanggung jawab nitik. Nitik itu bentuknya adalah bujur sangkar. Betul. Beda Dititik. itu hanya bukan engkau nek hanya titik, namanya riningan, Betul. cecekan di Betul. sini. Lah, kalau tidak hati-hati Betul. kaitannya dengan Mas Wahyu di regenerasi, Mhm. berikanlah sesuatu yang betul. Iya. Nggih. Jangan sampai cara badike kayak batik biasa. Nggih, oke. Digeret. Ya. Itu tidak nitik banget gitu Ada ya. sesuatu sistem yang memang harus digeret. Artinya kalau membuat umpamanya kode IG kembang randu itu Ya. kan memang harus Ujungnya ya. disambung, Agak digeret, panjang. J. Ya. Tapi monggo kalau itu. Jadi kalau membuat kotak ada yang dijajarkan, ada yang adu sudut. Ya. Lah itu sekarang ini nyuwun sewu, saya hanya mendorong bersama. Saya lihat itu kok, lah iki kotaknya nang endi? Iya. Itu Kan awalnya Itu. harus digarisi dulu, Itu. betul? Awal dari batik nitik itu kudu polanya digarisi mau berapa senti, kan begitu? ya. Oke, 2 senti, 2,5, 3,5 Jadi, kan ngaten toh? J. Oke. Jadi kalau saya melihat apa yang terjadi, syukur alhamdulillah sekarang komoditas, walaupun sekecil apapun kita syukuri, mungkin ada sesuatu yang lebih naik. Iya, iya. Tapi tanggung jawab itu, ini bukan saya medeni tapi nyata dan real. Panjenengan sedaya sudah meresani di ruang pamer, Ya, sampun J, sampun. sampun. Dan preso yang namanya batik jelamprang dari Pekalongan, preso J, Jelamprang. Ya, itu secara desain motif kan sama. hampir sama Betul. dengan patola Betul. yang dari India. Sama. Betul. Betul. Hanya kelebihan sana tetap cantingnya bunder. Ya, untuk batik biasa kalau kita Kalau- cantingnya di blok ya, 4 itu. Kalau jenengan tidak menjaga kualitas, semakin tinggi pohon, tiupan angin semakin kencang. Nek ora kokoh, ambruk, yang ngunduh malah orang lain. Karena jenengan tidak tanggung jawab. Mempertahankan kualitas dan reputasi. Menikah tadi. Mas Wahyudi terutama atau yang lain, jangan diberikan sesuatu yang ideal. Nanti dalam pelatihan tidak perlu harus canting kecil, canting gede nggak apa-apa, cuman ngotak. Iya, tetap Jarang dibelah loh. 4, tetap J, dibelah tetap. 4, Dan wajib. belahnya itu juga teknis, mungkin Ya. lebih mudah. Yang ngecake itu yang susah, lebih susah ngecake daripada belah. Leres ya yang nggih. Leres. Belah itu mudah, ngecake karena umum nitik itu tidak adu kotak tapi adu sudut. Kebetulan nanti ada contoh, J. monggo diperesani antara yang. Tapi untuk awal sekarang ini, monggo untuk belajar, jangan melihat sesuatu yang di sini sudah istimewa, bahasanya sudah lihe, tapi lihatnya sesuatu proses yang memang dari nol. Proses yang benar dulu. Benar dulu, artinya Di tidak kotak harus- dulu ya, di pola kotak dulu. J. Itu harus benar dulu. lah kemudian kalau sudah ke teknik itu kepegang, itu kita maju lagi ke motif. Leres. Jangan diartikan kalau orang menerangkan cakar ayam apa itu terus ngopo. Karena kalau maaf, justru yang sangat nyon sewu, tidak semuanya tapi harus kita bangga. Kadang yang sensitif, yang itu malah orang luar yang sebagai pengamat atau sebagai Betul. pasar utama. Karena dia akan melihat sesuatu budaya itu utuh, real, nyata. Contoh ini yang paling mudah. Paling mudah dan setiap saat. Itu perkembangannya, kebetulan saya tuh sedikit tahu. Paling utama cakar ayam. Monggo diperesani. Cakar ayam itu kan bentuk cakar kan, masa ono bentuk cakar mingkup kayak gini? Tidak, kan gini. Itu dulu kan Jebebe. mesti tanya eyang, pasti jebret ke sini. Jebeng. Lah, Betul. ini motif apa? Nanti kalau tidak salah, apa bedanya dengan Manggaran?
wong Iya. podo nganggo titik. Itu sesuatu yang sekecil apapun harus diperhatikan kalau kita sudah sepertinya kuliah tingkat lanjut. Jadi nantinya kalau memberikan regenerasi, jangan diberikan sesuatu yang ideal, tapi Iya. yang mudah, dan jangan canting yang kecil. Canting Boleh yang yang besar gede cuma dulu. dia iso ngecake. Asal dibelah 4 tetap harus Nggih. prosesnya harus benar Ya. dulu. Kalau tidak hati-hati itu ya hanya bentuk jadi bunder. Monggo Ora saya kotak, kalau ya. mau jujur nggih, monggo dipresani, bahkan Ya. oke lepas dari Bu Erni ngendika diseret, itu juga kadang tidak ngotrak, padahal betul-betul sini mendapat IG itu hanya satu-satunya yang memakai dan menerapkan canting kotak. Di daerah lain tidak ada. Yang paling dekat adalah dengan Jelamprang yang ada di Pekalongan. Pekalongan, leres. Dan itu dulu pun berkembang di setiap daerah karena sejarah Patola itu sudah mulai tahun 1400, zaman itu sudah jauh sebelum Mataram Islam zaman Ya. sudah masuk. Jadi banyak ditiru. Di daerah lain itu ada. Ya, Patola tahu Jelamprang. dari India Bapak Ibu Jelamprang. sekalian. Jadi, Tapi yang menggunakan canting kotak hanya hanya Kembang di Songo. sini. Nah, itu dia. Itu. Lah, Keistimewaannya, karakteristiknya harus dipertahankan. itu harus. riskan dalam arti mudah ditiru dan mudah disaing. Karena apa? Tidak hanya kotak, tapi adalah budaya, rasa Iya. untuk kita ngecake nite itu juga tidak bisa disepelekan. Lepas dari cantingnya udah kotak. Kata J. J. Karena dulu salah satu, bukan 1, 2, juga jangan dianggap yang besar itu kok tidak indah. Kalau batik itu ketoke Rapi. Iya. cilik-cilik ning renyek ora cetok. Gede Iya. tapi silah itu jauh Betul. lebih. Kerapiannya. Ya, ini istilahnya mungkin biar tidak kita ngomong, mungkin jenengan itu Ya. bisa meresani dalam arti satu. Tadi Ini contohnya Mas, yang ada dan sudut jangan tadi. melihat nite itu hanya kudu okeh. Ini di sini nanti ada. Alah nite ekor Sini. sak silang tapi itu betul. sudah kelompok nite. Betul. Mungkin Sini. Mbak Afifah Nggak atau apa-apa. siapa bisa Nah. Saya yang jalan ke sana atau Mbak Afifah, silakan Mbak Afifah. Jadi ini. sekali lagi Mas Wahyudi, bahwa pengenalan untuk generasi muda Ini- prosesnya kudu bener sih. Bahwa Ya. pola kita harus pakai garisan tadi tahu bujur sangkar itu Ya. tetap harus diikuti, nggak boleh tidak. Ya. Ngaten nggih? Nggih. Nah, monggo Itu Mas kan Tonton. sebuah yang nitiknya hanya silang. Tapi Iya. itu kelompok nitik karena memang ada nitik. Tahun itu pun sudah bahwa ini nitik. Iya. Hanya monggo Mang Presani gambiran itu. Itu kan Ini gambiran. dan itu Iya. kelompok nitik. Iya. Nitiknya mung sidik tetapi bener-bener nitik begitu. Laras. Artinya itu tidak harus, cuman monggo kesan nitik itu di mana, karena sesuai dengan kan ada kelompok nitik itu dibagi menjadi kelompok, istilahnya proses untuk sebuah nitik. Jenengan kan sudah preso kalau satu adalah nitik pure, Iya. nitik Iya. gitu, kemudian Semuanya nitik, pure nitik. nitik betul. dan cecek Iya. gitu. Kemudian nitik dan kelowong, dikelowongi Ya, kelowong dengan atau motif dititik. lain, mungkin bisa diputih atau masuk sogo. Betul. Kemudian yang keempat adalah nitik ada ceceknya dan ada kelowongnya. Iya, Itu- jadi kombinasi ada. Salah satunya adalah banyak sekar soko, sekar dudak apa Betul, itu. betul. Kemudian yang kelima adalah nitik, kelowong dan tembokan. Ada tembokan seperti Tanjung Gunung, kemudian Teruntum Kurung, itu kan ada tembokannya jadi keluar motif putih cuman bukan nitik. Iya, Itu kayak bunga serengenge kemarin saya lihat bagus sekali, ada tembokannya sedikit gitu. itu kalau serengenge itu merupakan sudah bagian nitik dan Oh, bagian harus nitik, ya, putih. baik. Kalau yang jelas kelihatan itu di Tanjung Gunung, yang lain. Tanjung Kemudian Gunung. yang keenam itu paling komplit, ada nitiknya, Ada ceceknya, ceceknya, ada kelowongnya, Kelowongnya, dan ada temboknya. tembokannya. Betul. Ye, artinya monggo jenengan harus tahu selembar kain dikatakan nitik. Apa neto yang nitiki
Seperti Ya. ini kan walaupun hanya silang kan niti artinya ketok banget nitik. Nah, dengan yang kecil sudah kelihatan itu kan memerlukan keahlian yang Betul. khusus. Ya. Dan yang Perlu ini contoh art, yang ya, Mas. kuno, yang kedua. Perlu seni, perlu art Ya. bagaimana untuk mewujudkan Nah, itu. ini juga sedikit sekali nitiknya. Nitiknya. Dan selain itu jangan bisa diperesani, hasil itu tetap ngecil ngotak. Ada contoh yang besar tapi tetap ngotak Bu Erni. Betul. Ya. Ketok kotaknya begitu diplak, Ya. begitu kotak bukan bunder. Betul. Walaupun itu gede-gede tapi rapi. J. Rapi, sangat rapi. Itu kayak brand, kayak nah, itu karena sekarang itu yang J. Di persani itu, ya. Unsur nitiknya juga sedikit-sedikit, tetapi betul-betul itu nitik yang benar, ngaten. artinya jenengan itu harus mulai dari awal, nggih. Terus, Awal itu sekarang sudah tahu, oh cantingnya kudu kotak. betul. Itu kaitannya dengan regenerasi, dengan pengembangan, nanti kalau tahu dasarnya kan lebih enak, nggih. Betul. Karena pengalaman saya yang kadang itu bukan sesuatu yang salah, tapi kita harus bahasanya tuh meluruskan itu. Sing Karena- bener dan bener begitu ya Mas ya. Ibaratnya kalau kita jualan es, nek urung payu ya nganggo gula asli, tapi kalau setelah laris ya jangan pakai sakarin. Nah nanti Tidak menjaga reputasi artinya tadi dan seperti kualitas itu. tadi. Jangan sampai itu terjadi karena dengan IG itu hanya ada di Kembang Songo, saja. Trimulyo, Jedes, Bantul. Betul, Di yang sekarang seluruh sudah berkembang menjadi dunia. 4 kelompok. Ya. Tidak ada. Itu kan sesuatu yang sangat Dewi iso umuk, Iya, iso cerita dengan yang sudah dikasih kode keturunan ini. Oh ini batik aneh Mbak Puji, oh ini batik aneh Mbak Aminah, motifnya namanya ini, kodenya sekian, nomornya yang itu kan kita sudah dipermudah. iya. Lah. Kalau boleh tahu Mas Wahyudi dan tadi Mbak Indah, kalau di Mbak Indah tadi kelompoknya yang senior hanya sedikit nggih. Yang lain termasuk yang muda-muda umur 30-40 begitu nggih. Itu luar biasa, tetapi semangatnya yang jelas harus tetap benar, membuat polanya dulu dan sebagainya harus benar. Nah, sekarang ke Mas Wahyudi. Kira-kira yang ada di kelompok penjenengan itu yang muda ada berapa? Yang lain kan sudah senior semua nggih. Saya nggak akan bilang sepuh. Generasi muda ada Oh, oke. Only one. Hanya satu. J. Jadi suatu saat mesti suatu saat tadi saya bilang bahwa monggo mulai didata anak-anak muda di sana, kemudian kita mulai kalau ada sarasean kumpul-kumpul kita kenalkan batik nitik supaya dia bangga dan ikut menyenangi. Ngaten? Berikutnya Istilahnya monggo ini tadi kecil kebetulan halus. Nah ini dengan besar tapi silah. Monggo mungkin Eyang Mas Wahyudi bisa ini besar tapi betul. Betul. Adu pojoke betul, nyeretnya betul. Kemudian bentuk kotaknya Ya, itu juga jadi tidak harus lembut. Ya, Tidak monggo. harus lembut. Tidak harus. Iya. Jadi sekali lagi bahwa Artinya- cantingnya yang dibelah 4 begitu dititikkan bentuknya kotak, baik itu kecil maupun besar ngaten Mas Tanto nggih. Jadinya Ya. nantinya kalau terutama nyuwun sewu nggih, untuk blawong 1 dan 2 silahkan untuk berkembang naik setinggi langit karena Iya. kesempatannya jauh. Monggo, bukan berarti jenengan yang carry kok tidak tahu, asal mau mempelajari, tapi ini amanatan, pesennya satu, cantingnya harus Kotak. Nah, kembali lagi sedih kotak. semuanya. Kalau loh kok yang di pasaran jelamprang, Iya. karena Bulet, jenengan tidak Bener. nyun sewu, mohon maaf tidak bertanggung jawab dan tidak Menjaga melestari reputasi tadi. Nggih. Yang dingentikake dari Desperindak itu kualitas. Ya. Kaitannya dengan itu. Harus bisa menjaga Harus kualitas dan reputasi tadi. Artinya satu adalah kalau dari segi teknis
batik pure jenengan sudah preso sedaya nggih. Kemudian kalau dari segi teknis juga tadi mengenai nitik dikelompokkan menjadi yang 6 itu. Ya. Tapi Pure nitik, kemudian nitik ada apa namanya titik-titiknya, kemudian ada kelowongnya, kemudian ada temboknya, kemudian kombinasi itu. Kesemuanya, campuran kesemuanya ada unsur itu masuk ke sana semua. Lah sekarang kalau secara itu tadi secara teknis Bu Erni, lah sekarang mengenai pengembangan. Kaitannya dengan pengembangan produk itu sebetulnya tadi ya. Produk turunan kita punya beberapa bahasanya definisi atau bukan definisi tapi pengembangan itu adalah satu batik berawal dari batik nitik murni itu yang bahasanya yang benar-benar nitik kabeh nggih, motifnya ada 79 kemudian, murni. Kita komposisikan. Ya, bukan dikombinasi, belum dikomposisikan dengan motif lain. Contoh di sini adalah sekar jagat. Betul. Tambal. Betul. Lereng. Leres. Itu sudah tidak itu bukan dari awal muncul nitik, tidak. Itu sudah pengembangan yang dulu. Lah. Sekarang kemudian yang itu adalah secara komposisi. Kemudian yang ketiga adalah batik tulis nitik perpaduan dengan motif lain. Betul. Motif lain artinya monggo mungkin kemarin sudah dari Bu Mari tapi motif lain adalah seperti ini. Ini sudah dibentuk menjadi ada bligon misalnya ya. Kemarin saya lihat ada bligon tapi isen-isenannya itu nitik begitu. Ini adalah berawal dari dasar motif belah kedaton. Cuman sudah di kombinasikan dengan ada parangnya begitu. Monggo. Nah, ini bukan lagi mengkomposisikan tetapi dia sudah memadukan nitik dengan motif lain. Yang lain. Nitiknya hanya yang di tengah itu seperti motif kembang apa itu, Mas? Istilahnya kalau itu kan jadi kotak klitik. Betul. Kemudian parang klitik maksudnya, betul. Nah, ya. Tapi jenengan mangpresani dari jauh. Iya. Ini yang dibikin adalah komposisi nitik. Iya. Jangan mangpresani dari jauh bentuk kotak 4 di tengah ada bunder itu kan nitik sekali. Nitik banget. Dilihat dari jauh gitu. Sini. Itu komposisi nitik yang dikembangkan gede banget. Iya. Itu. Tapi langkah nitiknya benar-benar dipakai itu. Proses langkah nitiknya benar-benar. Istilahnya nitik bernitik ini. Iya, betul sekali. Komposisinya leres Eyang atau Mas Wahyudi dari jauh itu kan komposisi nitik. Iya. Kotak tengahnya ada. Dikasih klitik, dikasih bu. Itu. Lah, eyang-eyang kita yang notaben katrok kuno tapi begitu istimewa hasilnya. Betul sekali dan teliti Mas. Yang penting tuh ada ketelitian, ada kesabaran di situ. Orang membatik itu harus itu sehingga jadinya ada rapi. Jadi mahal tidaknya satu batik itu pasti dilihat dari kerapian, begitu. Jadi itu kerapiannya. Lah, monggo. Itu ya istilahnya ini jelas kenapa berawal dari meresani ini. Betul. Jenengan harus liar imajinasinya. Iya, Mas Wahyudi langsung twing begitu ya, berimajinasi. Ini. Aku nanti mau bla 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 bla. Ayo teman-teman Blawang 1 2 mulai berimajinasi. Oh, contoh begini aku juga bisa loh. Ngaten nggih? Oke. Kemudian monggo. Kalau dulu memang yang namanya batik keraton atau apa identik dengan warna soga yang bersimbol, tapi sekarang sangat tidak menutup kemungkinan untuk diwarna. Itu setiap kali diwarna dan jenengan satu seandainya sudah setiap tahun itu ahlinya salah satu Pak Afif. Setiap tahun itu dunia mengenal namanya tren warna. Betul. Trennya kemana sih begitu? Jadi jenengan harus tahu seandainya sudah jalan tren warna tahun 2022. Tren warna itu menjadi barometer warna-warna di mana. Iya, yang diminati dunia. Diminati. Betul. Artinya
janganlah mengharap sesuatu yang idealis tapi orang lain harus. Ada memang kita idealis tapi orang lain mengakui, tapi itu belum tentu dan kadang sangat berlawanan dengan fungsi budaya sebagai komoditas ekonomi. Iya. Jadi selehke seidealku sing penting aku tabungane oke, tanahe luas. Ya. Artinya samping tapi tidak membohongi diri sendiri, artinya itu harus jujur. Iya. Itu adalah kunci utama usaha apapun. Katakan sejujurnya, begitu nek lagu ya. Artinya jenengan nanti mungkin dari itu bisa meresani selain. Jadi saling Betul. regenerasi, belajar mengenai nite, Ya. merguru ke menggali. Lah kalau tidak tahu sebetulnya seperti yang pun Mas Wahyudi, bahasakanlah pangandikane eyang itu dengan tulisan. Iya. Jadi Siapapun biar bisa nanti Nggih. gitu. itu Bisa jadi untuk memang kita harus Pedoman bisa ya toh? kita harus bisa apa yang diketik ke eyang itu kan lisan. Itu Ya. sebagian dari budaya Jawa. Betul. Tapi di era sekarang untuk komunikatif itu kita harus mencatat itu. Terdokumentasi. Lah, istilahnya kalau begitu. salah satu idealis umpamanya kita sudah menerapkan warna, tapi ini idealis. Itu bukan, saya tidak sudah mempertimbangkan ekonomi. Salah satu kalau pengembangan ada kelowong, ada campur-campur di sini Ada semua, tembok. tapi monggo jenengan presani kira-kira masih klasik gak, itu kebetulan saya sendiri yang mengkomposisikan. Nggih. Monggo, Mbak Viva. Mbak Biba minta Ya. tolong ya. Ini adalah usaha saya udah mungkin 10 tahun yang lalu, belum model titik. Yang batik Mbak Aminah, nggak tahu siapa, yang babar Bu Hani. Ini motif Hasilnya adalah sekar jagat seperti ini. sebenarnya. Tapi Ini komposisinya apa Mas? Temboran, tetapi saya Tembor. berusaha Ya. bagaimana memberi warna tapi Oke. tetap klasik. Ini. Betul. Dan jenengan Presani belum 10 tahun itu batiknya masih silah. Ada poleng ya Mas ya? Iya. Bang Tulu. Mhm. Itu saya ideal menerapkan poleng Bang Bintulu. Ya, betul. Di situ ada kawung gamblok, di situ ada nite. Nah, itu. Di situ ada kambil secukil. Betul. Monggo itu. Artinya Dan kayaknya ukurannya itu masih sama. Kalau yang sekarang dibuat Mbak Amina model sekar jagat itu kan tidak beraturan begini ya. Kalau ini masih betul-betul masih sama. Ngaten. Dan Mas Hartanto, saya lihat kemarin yang diperagakan teman-teman sekar jagat itu bahwa sebenarnya pure nitik, tetapi dari berbagai, taruhlah kita bilang sekar jagat, tapi sekar jagatnya tapi polanya bisa dibuat seperti ada sirikit, ada macam-macam. Itu luar biasa, Mas. Betul. Jadi silahkan para pengrajin yang ada di sini berimajinasi. Kalau mau pure nitik semuanya, nitiknya macam-macam tadi, tapi di pola apa? Monggo, itu bagus sekali. Jadi yang klasik tradisional itu perlu dipertahankan untuk memperkuat jati diri budaya kita. Betul. Tetapi juga perlu dikembangkan untuk eksistensi hidup kita. Betul. Istilahnya. Jadi selera pasar opo toh, kan begitu. Iya. Betul. Artinya jangan dianggap sesuatu yang klasik tradisional itu adalah babon dari adanya semuanya. Dan satu yang perlu diketahui semuanya yang untuk hasil budaya itu pokoknya sabar. Ya. Tanpa kesabaran itu untuk budaya Jawa khususnya hanya itu tok. Sabar, sama teliti wong Jawa rapi. ki mati nek dipangku. Itu sama dengan wong Jawa kudu sabar. Iya. Tanpa kesabaran itu dalam bahasa tanda kutip monggo jenengan yang pinter-pinter untuk tanpa sabar tapi hasil bagus mungkin bisa di era milenial ini. Cuman prinsip itu adalah awal kita untuk berbicara. Betul. Tidak mungkin tanpa itu. Nah ini teman-teman setelah melihat Mas Yudi dan teman-teman sebelah sini pasti langsung nek kaya ngene we kecil aku iso. Engko tak iseni ngene-ngene gitu ya Mas Yudi ya. Jadi, Mbak Pipa sudah ke sana ke teman-teman Blawang 2? Ya, begitu teman-teman Blawang 2 yang
saya bilang adalah generasi muda bilang aku yo iso loh kaya ngono. Oke? Banyak peluang itu luar biasa. yang sangat luas sekali untuk nitik. Tinggal itu tadi kita apa? Jenang merah putih, jenenge Rosli tak undang Wahyudi, ndak apa-apa Rosli Wahyudi, oke? Amin. Jenang merah putih. Itu Mas Rusli, je. Artinya nyun sewu. Ya aku niroke Bu, niroke sudah siang jadi rodo-rodo. Ya, Mas Rusli ya, oke. Monggo, artinya banyak sekali. Apalagi jenengan yang wis banyune. Maaf, saya hanya seorang pecinta pengen reko-reko, mosok sing duwe ra kepengin. Begitu. Terus boten. Artinya jenengan saya yakin jauh lebih lihai, lebih mampu, luweh cedak. Hanya ke tetangga sebelah sudah semuanya bisa terwujud. Anak saya harus bolak-balik. Artinya monggo, tinggal kita mau atau tidak. Iya. Kita pingin lebih atau tidak. Kita pingin kuat atau tidak, itu tergantung panjenengan sedoyo, bukan dari siapapun. Kembali tadi Mas Hartanto bahwa satu butuh regenerasi, betul? Yang kedua pelatihan untuk pengembangan motif. Betul? Kemudian berikutnya adalah kebutuhannya tadi adalah bahwa sosialisasi, betul? Nah, monggo ini ditoto kebutuhannya itu, kemudian nanti kita cantolkan kemana, kan begitu? Nah, di sini ada dukuh dan sebagainya. Kita cantolkan di mana? Sebentar lagi ada Musrenbang Kelurahan, benar teman-teman Bapeda di sini? Ada Musrenbang Kelurahan bisa dicantolkan kemana? Nah, terus asal ini dianggap prioritas, insya Allah pasti akan netes untuk suatu kegiatan-kegiatan yang bisa dibiayai oleh APBD. Kemudian dicantolkan lagi kemarin ke DIY. Nah, Pak Kepala Dinas kan sudah paring dawuh, siap untuk mendampingi, siap untuk membina. Diraihlah kesempatan itu, ngaten? Nah, nanti juga setelah monggo, semoga setelah adanya dengan IG, dengan launching semua, akan berubah pola pikir panjenengan demi mempertahankan. Tapi janji loh nggih, mempertahankan kualitas nitik dalam arti harus tetap kotak. Karena nggak boleh saya diganti pribadi, canting biasa, mboten pareng. Saya pribadi, saya yakin juga semuanya sedih kalau melihat nanti ada sesuatu yang terjadi dengan indikasi geografis yang disandang oleh Trimulyo. Nggak sabar, pengen cepet, ogah cantingnya ogah dibelah, nggak pakai pola di kotak-kotak, sedih banget. Salah satunya ini kiat ya. Iya. Nek jenengan wah nek kotak oke susu kaya semut jadi gathuk. Makanya saya memberi contoh. Sing gur palang itu nitik. Liane kan ora. Tidak harus bermain dengan kotak. Leres mboten? Lah, bagaimana jenengan melihat iki nitiki? Walaupun titiknya sithik banget. Lah jangan peresa sendiri. Iya, contoh-contoh tadi. Dengan meresani. Betul. Kira-kira nitiki tidak itu tadi gambiran nitiki padahal gursak palang. Lah itu untuk pasar juga melaku jalan, kualitas juga masih nitik, tidak harus sebanyak apa yang selama ini jenengan presani, tetapi rohnya nitik sudah dipegang baik motif, warna maupun teknis. Janganlah berkembang, janganlah berkreasi sebelum tahu basic. Betul, harus dari basic dulu. Nah, ternyata ini bisa seperti ini. Wes gawene gampang. Digawe gampang. Betul. Ditiru angel. Didelarang jagate dikukut. Nah. Dadi to, digawe gampang. Ya. Ditiru angel. Ngedole larang, wis enak banget. Wis. Artinya begini, Mas Hartanto dan teman-teman yang ada kan di sini. Iya, teman yang ada di sini juga nantinya kalau menciptakan satu motif pengembangan, penjenengan harus bisa memberi nama. Ya. Betul? Leres. Harus. Itu harus kita tanya kode motif keterunutan. apa ya?
kode keturunan keturunan. itu harus diberi nama. Dan Betul. jenengan jangan memikir sulit untuk memberi nama, monggo. Iya. Artinya ora terus ndaki. Aha. Sing ngene enggak, apa yang muncul dari ide jenengan tulis. Semuanya ditulis dulu, ada dokumentasinya. Karena seperti sadhe Bang, digawe angel didolarang umum. Iya. Dilarang, ya. Digawe angel umum sekali. Ini udah 3 prinsip ini kepegang. Dunyane Digawe kecekel. gampang, ditiru Dunyane. angel, dilarang. Nah, itu dia. Lah, dunyane kecekel, nek akhirate ra kecekel tanpa dilandasi kejujuran. Leres. Dunyane kecekel, akhiratnya enggak. Muncul, nggih, ngoten. Artinya kejujuran untuk selalu mempertahankan kota. Iya, baik. Karena Ada itu- lagi yang perlu disampaikan di sini. Ada lagi yang perlu Monggo. disampaikan kebutuhan Kira-kira- penjenengan Tidak harus saya apa? dari penjenengan. Nanti kita Apa, udari bareng-bareng ya. bagaimana, J? Kita Artinya, udari bareng-bareng. Kita sifatnya di sini hanya mendorong penjenengan, mendampingi. Kalau ada permasalahan, kebutuhan apa, mari kita udari bareng-bareng. dan saya harapkan nantinya seandainya ada keperluan-keperluan yang dalam tanda kutip urgen, bukan urgen untuk kedepannya Prioritas. prioritas. Yes. Jangan mau seandainya kita memberi pelatihan atau kita memberi pengarahan, apa yang penting dulu. Karena kalau bertumpuk itu nanti muspro. Iya. Oh, saiki opo sih? Nah, Jenengan yang preso. Nah, Step kita by step sebagai tadi ya. J, karena kalau kita memberikan sesuatu yang langsung biu itu kadang malah tidak kewawoken Mas, nyantai. kewawoken Oke. ora dong. J. Ngaten, ada lagi yang perlu disampaikan di sini? Mumpung ada Mas Bro, saya bilangnya Mas Bro Hartanto, ada Mas Bro di sini. Ya, ada lagi? Kita sampai jam berapa, Mas? Mas moderator, kita hanya sampai Mas MC kita sampai jam berapa? Cukup? Cukup. Ya. Ada lagi kira-kira yang perlu di kebutuhan? Ada satu sesi lagi yang kalau maksudnya satu sesi usulan lagi yang perlu kita tampung, monggo. Adakah? Iya, ada disampaikan lagi Mas Hartanto. Kayaknya sudah panjang lebar ini kita bicara J, ya. Pokoknya pesan saya itu adalah nitik indikasi geografis Ya. adalah awal dari untuk kita bisa membumbung setinggi langit. Betul. Terutama untuk Kebang Songo Blawong Trimulyon Jedes Bantul. Monggo Beres. kita sikapi hanya jenengan yang bisa mau naik sejauh mana. Kita itu hanya sebagai pendamping. Dan pendorong, Dan nek iso pendorong. didorong, ngaten nggih? Nggih. Tergantung Kita- penjenengan. Istilahnya kita juru kampanyenya, Haha. monggo seneng juru kampanye dibayar loh. Iya. Ya juru kam aja. Hasil monggo jenengan yang bisa manage sebaik mungkin. Nggih, Monggo, monggo. Mbak Indah lagi. Mbak Indah. Bisa minta mic-nya teman-teman, J. Monggo Mbak Indah dari Blawong 2. Iya. Ini kesempatan langka kita bisa Ya, bicara begini. Terima Monggo. kasih. Saya cuma mau nanya Pak satu hal tadi mengenai kode keterunutan menurut IG ya Pak ya. Iya. Kemarin kan pernah di kelurahan itu ya Pak ya, di yang itu bukan Pak. Betul. Betul. Itu. Itu seumpama kita menciptakan motif sendiri gitu ya Pak. Ya. Kemarin itu saya ingat itu di kode keterunutan itu nggak ada namanya, cuma nitek kombinasi gitu pas di ininya apa namanya itu. Iya, Iya, ketika iya. kita membuat nitek dengan apa ya pola kita sendiri, misalnya ditambah kombinasi-kombinasi apa sesuai keinginan kita, sesuai pemikiran kita, itu kok di kode keterunutan itu ketika dicari cuma adanya nitek kombinasi gitu, nggak ada namanya Pak. Ada itu untuk selanjutnya nama itu sebagai branding. Itu Iya. tujuannya nanti jenengan umpamanya Mbak Puji sudah membuat sesuatu. Indah Pak, Indah. bukan puji. Indah. Mbak Puji sebelah. Ya. Mbak Indah. Yuk Mas Wahyu. Masih digerusli. Oke. Nah Iya. itu nantinya itu kalau jenengan mulai memang tidak ada tapi dicantumkan
itu seandainya itu menjadi trend center boom, itu jenengan tidak harus dari awal untuk membuat motif itu untuk dihak patenkan atau ditrademarkan. Jadi penting juga untuk mencantumkan nama walaupun itu hanya bahasanya di situ kan ada kombinasi, ada pengembangan apa, tapi itu perlu. Dan perlu termasuk dalam keterunutan itu Mbak Indah ya, itu termasuk sajane kualitas bahannya itu apa. Kayak gitu kan ada kodenya ya. Jadi betul. Jadi perlu kejujuran. Ya. Nah, itu. Sebetulnya ini adalah monggo, bukannya jangan menganggap IG itu sebetulnya memang mempermudah untuk awal kita dikenal, tetapi nyun sewu kita tidak menyalai nantinya dilala kok sing teko nang kene jauh lebih itu juga tidak masalah. Yang penting adalah yaitu tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab. Jadi tapi kenapa IG memang satu sisi itu kadang kita bahasa ambigu nggih. Ambigu dalam arti ngeten lho, Mbak. Satu sisi ya fungsi, satu sisi enggak, satu sisi pun artinya itu wajar kan semuanya seperti itu. Jadi apa yang ada di IG jenengan cantumkan, tapi bukan berarti tanggung jawab IG itu memang untuk kita. Selama memang di sini eksis dan bisa menjaga indikasi itu sah. Justru yang tidak sah adalah tidak menjaga. Harus menjaga tadi. Kembali lagi ke awal, menjaga kualitas, menjaga reputasi. Jadi artinya nama itu, motif itu biar walahu alam suatu saat tetenger memang itu dan suatu saat jenengan akan mentrademarkan atau menghakikan untuk hak ciptane pribadi Mbak Endah itu tidak harus mengorek dari yang tahun sekian, karena selalu itu jelas di IG itu kan di sana sudah betul ini motif srengenge nyunar atau apa punya netek seling opo begitu ya Mbak Endah. Dan memang itu di kode keterunutan sudah ada. Iya. Gitu. Ngaten nggih Mbak Endah ini. Paham nggih? Makasih ya. Sampun nggih, jelas nggih. Baik, ada lagi? Kayaknya waktunya sudah sampai setengah 2, sudah cukup nggih. Nggih. Bapak Ibu sekalian, baiklah kalau kita bisa sedikit memberikan conclusion pada siang hari ini bahwa IG batik itu sangat bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk komunitas batik yang ada di sini. Untuk mempertahankan itu, yang pertama harus tetap menjaga kualitas. Yang kedua harus tetap menjaga reputasi. Nah, caranya seperti apa? Tadi disampaikan bahwa kami butuh regenerasi. Oke. Satu. Yang kedua kami butuh pengembangan motif-motif. Oke. Yang ketiga, kami butuh supaya bisa dijual murah ya. Semua orang bisa memakai, bisa membeli, tidak harus mahal. Berarti harus ada menciptakan produk turunannya. Oke. Kemudian yang perintil-perintilnya di bawah ini adalah harus tetap sabar, harus tetap ada kejujuran tadi, selalu berinovasi dan komitmen. Kita harus tetap bangga memakai produk sendiri, terutama adalah batik tulis nitik. Dibutuhkan satu panutan, contoh dari penjaringan semuanya yang ada di sini harus selalu memakai batik nitik dan memperlihatkan kepada masyarakat batik tulis nitik itu luar biasa penuh makna. Begitu Mas Hartanto? Yang paling awal saya tambahkan komitmen dengan dirinya sendiri dengan batik nitik. Tidak harus dengan orang lain, dirinya sendiri. Iya, berawal dari diri sendiri dan mulai sekarang, jangan tunda-tunda waktu, ngaten sesuatu yang baik harus betul Bu Erni sekarang, ngaten. Ya, baik kami berdua, saya Bu Erni Februaria yang mengantarkan moderator pada talkshow siang hari ini dan Mas Bro saya Mas Hartanto. Mohon pamit, mudah-mudahan bermakna untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cantik. Sejahtera. Oke. Salam matur secantik. Terima kasih Bu Erni, Mas Hartanto.
nek teng Gebang Songo tiap bulan niku nganu do kumpulan batik. Nggih, enten nggih di sukane arisan ngoten niku nggih. Biar maju. Ya, batik biar maju. Semua orang bisa kerja. Biar enggak sepi. Neng anak muda iki doane Mas, do neng pabrik. Sayange iki ning pabrik. Nek kula iki nggih kajenengan neruske nggon batik. Ning dilele ya bocahe do rada do sulit nggih enten sing do anu neruske ngenten. Ning yo sak mboten kathah. Dadah. Saya Bu Sutarti dari mewakili Bapak Panewu Kapanewon Jetis. Saya tinggal di Kelurahan Trirenggo, Kabupaten Kecamatan Bantul, depan rumah dinas Bupati Bantul. Saya merasa bangga nggih batik nitik di Trimulya nggih bisa mendapatkan penghargaan ya atau sertifikat indikasi geografis ya dari Kemenkumham ya. Tentunya kami sangat bangga Mas, Kabupaten Bantul memiliki ini asosiasi ya batik nitik khususnya di Trimulya. Kami sangat senang dan semoga setiap tahun bahkan setengah tahun ya bisa diadakan atau dilaksanakan gebyar batik ini agar pembatik-pembatik khususnya di Trimulya ini ya, bisa memberi menumbuhkan semangat ya untuk selalu membatik dan meningkatkan kreasi membatiknya. Nama saya Nurul Alia dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang magang di Disperindak. Menurut saya dengan adanya gebyar batik nitik ini memberikan peluang besar bagi para pembatik di Jawa khususnya di Bantul agar lebih meningkatkan lagi mutu dari batik yang khas dari Yogyakarta itu seperti apa. Mungkin menurut saya lebih banyak lagi masyarakat yang lebih tertarik lagi untuk membeli batik-batik dari Jogja yang berkualitas dan mempromosikannya juga ke negara-negara tetangga agar batik lebih mendunia lagi. Baik, terima kasih. Nama saya Rusli Hidayat dari kelompok Batik Sekar Nitik, mewakili para pengrajin ibu-ibu yang ada di Kampung Kembang Songo. Mudah-mudahan setelah acara event sertifikasi indikasi geografis yang diturunkan dari Jogja untuk batik nitik, ini dapat berguna bagi kami selaku pengrajin yang ada di Kembang Songo. Mudah-mudahan kedepannya nanti batik nitik ini semakin dikenal dan kita dimudahkan untuk regulasi-regulasinya, terus harga jual yang sangat tinggi dan juga sangat terbatas untuk motif-motifnya, yang ini membuat teman-teman dari luar mungkin bisa untuk melihat atau membeli karya-karya dari kami. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Yuli Murdowo dari Ngampilan. Saya anggota PPBI Sekar Jagad Yogyakarta. Saya Butet dari Jelagrak. Saya anggota Sekar Jagad. Oh, menyenangkan sekali, luar biasa pembatik-pembatik di Kembang Songo ini. Apalagi sekarang sudah menjadi ada identitas geografis dari batik nitik ini, luar biasa. Saya tadi melihat cara membatik dengan canting nitik khusus, luar biasa. Pengen tahu, pengen bisa. Sangat menarik Mas, membuka wawasan, menambah pengalaman, melihat yang sudah tadi ada taktik yang taktik membatik. Jadi karena harus dengan canting khusus ya kalau untuk nitik. Mengharapkan bahwa generasi penerus itu terus mengembangkan, terus melestarikan
batik nitik ini hanya ada di Jogja dan hanya ada di Kembang Songo. Semoga tidak seperti kalangan obor, kepaten obor gitu. Kalau tidak dilestarikan. Terima kasih. Terima kasih. Salam batik. Salam nyanting. Salam canting. Putri ya Bu ya. Bagaimana Ibu tentang kesan dan harapannya terkait adanya gebiar batik nitik ini Ibu? Ya, batik nitik yang saat ini acaranya berlangsung dari tanggal 23 sampai 25 November ini, kita berharap ini menjadi satu titik tolak bahwa batik yang berada di Yogyakarta ini bisa mendunia. Itu sih yang kita harapkan. Kesannya bagaimana Bu setelah mengikuti acara gebiar batik nitik ini? Ya, kesannya luar biasa happy ya, karena di sini ada pameran, kemudian ada talk show juga. Kita sebagai generasi muda semakin tahu arti dari batik nitik itu seperti apa gitu ya. Artinya bagaimana proses pembuatannya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa batik nitik ini juga bisa menjadi meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah Jetis Bantul ini. Terima kasih Bu ya. Boleh saya ikut dulu Bu? Dadah. Selamat siang, saya Ibu Erni Februaria. Kebetulan di Paguyuban Batik Tulis Nitik saya sebagai wakil ketua dan di Sekar Jagad saya sebagai ketua bidang kerjasama. Dengan adanya gebiar batik nitik ini sudah di launching. Kita punya harapan yang besar bahwa batik nitik harus tetap berjaya. Kita punya slogan batik nitik Yogyakarta untuk dunia, batik tulis nitik Yogyakarta untuk Indonesia. Hal-hal yang perlu kita ajak kepada paguyuban batik tulis nitik, terutama teman-teman pengrajin, adalah untuk tetap menjaga kualitas, menjaga reputasi, dan menjaga kejujuran supaya ada jejaring ke sana. Sekali lagi bahwa dengan demikian kita bisa berjaya di negeri sendiri dan semua bisa bangga pada batik tulis nitik karena satu-satunya yang mempunyai indikasi geografis di Indonesia. Itu saja harapan saya, berkembanglah batik tulis nitik Indonesia dari Yogyakarta untuk dunia. Salam cantik.
Thank you.